Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini saya akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk membahas etika protestantisme. Protestan ethics ini adalah gagasan, sesuatu yang digagas oleh Max Weber. Ya, dari situ banyak orang menyimpulkan bahwa Protestan membuat negara-negara menjadi maju dan berkembang, ya kan? Terutama oleh polemikus Protestan. Tapi mari kita bahas tentang kerja, identitas, dan spiritualitas yang dirampas. Mari kita membongkar warisan etika Protestan. Warisan etika Protestan. Bukan orang Protestan ya. Bedakan. Yang pertama, sebagai pendahuluan, ketika hidup tidak mencerminkan jawaban kita. Coba jawab dengan jujur saudara-saudariku, apa yang paling penting dalam hidup Anda? Sebagian besar dari kita, terutama mereka yang berusaha menjadi manusia yang baik, akan refleks menjawab keluarga, anak, sahabat, atau mungkin iman. Nah, kenyataan hidup modern menampar kita. Jawaban itu seringkali hanyalah slogan ideal, bukan cermin realitas. Kita berkata bahwa keluarga adalah segalanya, tetapi jam-jam terbaik dalam sehari kita, jam-jam terbaik dalam sehari kita persembahkan pada pekerjaan, bukan pada anak-anak kita, bukan pada keluarga kita. Coba cek sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan adalah yang utama, namun waktu dan tenaga terbaik kita terkuras bukan untuk doa atau ibadah, melainkan untuk target kerja dan deadline proyek. Ya, ya kan? Setuju? Paradoks ini tidak muncul dari ruang hampa. No, dia lahir dari sebuah sistem nilai, atau lebih tepatnya warisan spiritual, yang secara perlahan tapi pasti meracuni cara kita melihat hidup, waktu, dan diri kita sendiri. Kita tidak lagi bekerja untuk hidup, tetapi hidup untuk bekerja. Camkan, manusia sekarang tidak lagi bekerja untuk hidup, tetapi hidup untuk bekerja. Kita tidak lagi menemukan makna dalam ibadah dan komunitas, tetapi dalam produktivitas dan profit. Nah, dalam kuliah singkat pagi ini, saya akan menunjukkan bahwa akar dari krisis ini bukan sekedar kapitalisme modern, melainkan sebuah transformasi teologis dan kultural besar-besaran yang dimulai oleh reformasi Protestan. Melalui pembacaan kritis terhadap etika kerja Protestan, sebagaimana yang dianalisis oleh Max Weber, ditopang oleh kutipan Luther dan Calvin, dan dilawan oleh tradisi Katolik yang kaya liturgi dan kontemplasi, kita akan membongkar bagaimana spiritualitas Kristiani yang sehat telah dirampas dan diganti dengan ideologi kerja tanpa henti, otak Protestan atau etika Protestan, dari Max Weber, bukan? Ini gagasan, bukan orang, sekali lagi. Nah, tujuan saya kuliah singkat kita ini bukan sekedar nostalgia akan masa lalu atau sentimen anti-Protestan, melainkan sebuah ajakan untuk kembali menemukan ritme surgawi dalam kehidupan kita. Ritme yang pernah dibangun oleh gereja Katolik melalui kalender liturgi, kehidupan sakramental, dan keutamaan kontemplasi. Jika hidup ini adalah sebuah simfoni, maka dunia Protestan modern telah memaksakan kita untuk bermain hanya satu nada: kerja, kerja, dan kerja. Saatnya kita mengambil kembali partitur surgawi itu dan mulai menari dalam irama Allah. Gitu. Itu yang sebagai pendahulu aja, bahwa ritme kita sekarang ini adalah kerja, kerja, dan kerja. Bagian kedua, ekonomi menjadi liturgi baru. Siapa Tuhan yang kita sembah? Dunia modern tidak pernah kehabisan jargon untuk menjustifikasi kecanduan kita terhadap kerja. Produktif, kontributif, profesional, berdaya saing. Namun di balik semua istilah yang tampak netral ini tersembunyi sebuah bentuk penyembahan baru. Ekonomi telah menjadi liturgi, dan kerja telah menjadi ibadah yang menuntut pengorbanan total.
Ya, coba perhatikan bagaimana kita memperkenalkan diri masing-masing kita. Saya seorang dokter, saya seorang, ya kadang-kadang imam juga menganggap diri sebagai profesional ya. Saya guru, saya manajer keuangan. Sangat jarang orang menjawab ketika memperkenalkan diri, saya ayah dari 3 orang anak yang mengagumkan, atau saya orang yang sedang belajar menjadi teman yang setia. Identitas kita, saudara-saudari, telah dirampas dan dipaksa berputar dalam orbit profesi. Kita bukan lagi manusia yang hidup, melainkan peran ekonomi yang bergerak. Ayo, di sini bisa perkenalkan diri sesuai dengan pekerjaan Anda. Ada yang guru, ada yang dokter di sini, ada yang manajer di sini, ada yang teller di sini, ada pedagang di sini. Pendidikan pun tidak luput dari penyembahan model ini. Dahulu, pendidikan tinggi bertujuan membentuk manusia liberalis. Artinya manusia yang bebas, manusia bebas yang mampu berpikir, merenung, dan hidup secara bijaksana. Itulah arti dari liberal arts, ya. Artes liberales, seni membentuk manusia merdeka. Sekarang ini universitas menjadi pabrik sertifikasi tenaga kerja, bukan? Anak-anak kita tidak dididik untuk menjadi orang atau pribadi, tetapi untuk menjadi alat produksi. Maka tidak heran jika mereka kehilangan arah hidup, begitu pekerjaan tidak memuaskan. Kita mengorbankan masa muda kita demi investasi karir, terjebak dalam utang pendidikan yang luar biasa demi janji gaji yang layak. Kita mengorbankan akhir pekan, weekend, demi target kantor. Bahkan hari Minggu menjadi hari cadangan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak sempat dibereskan. Ritme hidup kita pun disusun bukan oleh gereja, bukan oleh kebutuhan rohani, tetapi oleh kebutuhan produksi. Kita bangun pagi bukan untuk bersyukur, melainkan untuk mengecek email. Kita tidur larut bukan karena habis berdoa, melainkan karena lembur. Kita menilai hidup bukan berdasarkan kedalaman relasi atau pertumbuhan jiwa, melainkan berdasarkan performa kerja. Dan ironisnya, semua ini dianggap sebagai kemajuan. Kita ditakut-takuti dengan kisah orang-orang abad pertengahan yang konon bekerja seperti budak. Padahal, jika dilihat dari perspektif waktu untuk keluarga, pesta komunitas, dan istirahat, banyak petani Eropa pra-modern hidup jauh lebih manusiawi daripada kita sekarang. Inilah wajah dunia modern yang telah menggantikan Tuhan dengan produktivitas. Kita tidak lagi berdoa agar rezeki diberi cukup, tapi bekerja agar rezeki berlipat ganda. Kita tidak lagi menghargai waktu senggang, kecuali sebagai peluang untuk side hustle. Kita tidak lagi punya waktu untuk duduk kontemplasi, karena kontemplasi tidak bisa dimonetisasi. Gitu ya. Siapa di sini mau kontemplasi? Tidak ada monetnya dong. Ya. Liturgi ekonomi ini mungkin tidak memiliki altar fisik, tetapi dia menuntut persembahan total. Dan yang kita korbankan di atas altar itu adalah waktu kita, jiwa kita, keluarga kita, dan dalam banyak kasus iman kita. Ya, Tuhan baru bernama ekonomi dan produktivitas. Nah, bagaimana? Mari kita melihat antropologi Katolik abad pertengahan. Bagaimana manusia, apakah manusia itu dalam konteks abad pertengahan? Mereka bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Banyak orang modern, saudara-saudariku, sekarang memandang abad pertengahan itu sebagai zaman gelap, terutama yang dari Protestan itu. Mereka selalu memandang abad pertengahan sebagai dark ages. Padahal yang gelap seringkali adalah lensa ideologis kita sendiri. Jika kita mampu menanggalkan kacamata propaganda modernitas, kita akan melihat bahwa masyarakat Katolik di Eropa abad pertengahan sebenarnya menyimpan satu harta antropologis yang nyaris hilang di zaman kita sekarang. Irama hidup yang manusiawi.
irama hidup yang manusiawi sekali. Dalam budaya Katolik pramodern maksudnya sebelum Renaissance, ya, zaman abad pertengahan, kemudian Renaissance dan zaman modern. Dalam budaya Katolik pramodern, kerja adalah kewajiban moral, tapi bukan pusat hidup. Orang bekerja karena perlu, untuk makan, untuk menafkahi keluarga, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun begitu pekerjaan selesai, hidup kembali pada fokus utamanya: keluarga, komunitas, pesta, dan doa. Kerja bukan identitas, kerja hanyalah sarana. Dan setelah sarana itu selesai digunakan, orang berhenti. Dan ini masih ada di NTT, ya, terutama di Flores. Ya. Kalau Timor yang sudah terganggu dengan Protestan, tidak ada lagi pesta, ya kan? Di Flores permandian mabok, sambut baru mabok. Mabok maksudnya pesta. Masuk minta mabok, apalagi nikah mabok, begitu. Ulang tahun perkawinan mabok lagi, begitu. Pesta maksudnya. Ya, kalau di Flores masih, di Timur sudah terpengaruh oleh Protestan. Kita kerja saja. Dan yang lebih mencengangkan lagi, banyak petani agraris justru punya waktu istirahat yang jauh lebih banyak dibandingkan pekerja modern. Setelah musim panen, mereka bisa tidak bekerja berbulan-bulan. Kalender liturgi Katolik membantu mengatur waktu sosial masyarakat. Hari-hari raya gereja menjadi hari libur komunitas. Natal bukan hanya 25 Desember, tetapi musim sukacita selama 12 hari penuh. Paskah bukan hanya minggu kebangkitan, tetapi masa perayaan selama 50 hari. Bahkan setiap minggu, hari Minggu adalah Dies Domini, hari Tuhan, yang disakralkan dengan misa dan istirahat total dari pekerjaan. Mereka tidak perlu motivator untuk berkata work-life balance, karena hidup mereka sudah tertata dalam ordo spiritual gereja. Mereka tidak perlu retreat untuk healing, karena kalender liturgi sendiri sudah menyusun musim pertobatan, Prapaskah, musim puasa Advent, dan musim penuh pengharapan serta pesta Paskah dan Natal. Mereka tidak perlu aplikasi meditasi digital, karena doa-doa harian, Angelus, Rosario, Litani, doa pagi dan doa malam sudah membingkai waktu harian secara rohani. Satu kata kunci dari zaman itu adalah komunitas. Orang merayakan makan bersama, meratap bersama, berdoa bersama. Gereja paroki bukan hanya pusat ibadat, tetapi pusat kehidupan sosial. Bahkan perkawinan dan kematian pun disatukan dalam liturgi. Tidak ada peristiwa besar tanpa kehadiran Tuhan melalui gerejanya. Dibandingkan dengan dunia modern yang individualistik dan sibuk, dunia Katolik abad pertengahan memberi kesan hidup yang lebih seimbang, lebih manusiawi, dan lebih selaras dengan tujuan akhir manusia, yaitu bersatu dengan Allah dan sesama, bukan dengan target KPI dan bonus tahunan. Kredit pemilik, kredit apa investasi kan? KPR, bonus tahunan. Apakah semua sempurna? Tentu saja tidak, saudara-saudari. Namun dalam dimensi antropologis, dunia Katolik pramodern mengakui secara jujur bahwa manusia bukan mesin, bahwa waktu adalah rahmat, dan bahwa kerja hanyalah bagian kecil dari hidup, bukan tujuannya. Dalam dunia seperti itu, manusia tidak didefinisikan oleh pekerjaannya, tetapi oleh relasinya, relasi dengan Tuhan, relasi dengan keluarga, relasi dengan komunitas, dan gereja. Dan justru disitulah letak kemuliaan manusia yang sejati. Kemuliaan manusia terletak di situ. Nah, mari kita melihat ada revolusi yang sunyi: Luther, Calvin, dan profanisasi hidup. Luther, Calvin, dan profanisasi hidup. Jika dunia Katolik abad pertengahan hidup dalam irama sakral, di mana waktu dibingkai oleh liturgi dan kerja ditempatkan sebagai sarana menuju kehidupan rohani, maka reformasi Protestan, meskipun mengaku sebagai gerakan rohani, justru melucuti fondasi sakralitas tersebut. Dia menghapus batas antara altar dan dapur,
biara dan bengkel, liturgi dan produksi. Dan dari sinilah lahir apa yang disebut oleh Max Weber sebagai etika kerja Protestan, Protestant Work Ethics, ya, dari Max Weber. Martin Luther dengan semangat anti-klerikalnya meruntuhkan tembok antara imam dan awam. Dia mengatakan seperti ini: pembantu yang menyapu lantai menjalankan kehendak Allah sama seperti rahib yang berdoa, karena Tuhan menyukai lantai yang bersih. Ini tercatat dalam An Open Letter to the Christian Nobility tahun 1520, Martin Luther, ya. Nah, kedengarannya merendah, ya, namun sebenarnya ini adalah bentuk reduksi. Yang ditinggikan bukan lantai, tetapi diturunkannya altar ke level lantai dapur. Altar turun ke lantai dapur. Apa yang terjadi di biara dan kor katedral, puasa, doa malam, meditasi kitab suci, ditanggalkan sebagai sesuatu yang tidak relevan dalam dunia kerja dan produksi. Lebih lanjut, Romo Martin Luther ini menulis seperti ini: adalah kebohongan belaka bahwa paus, uskup, imam, dan rahib adalah status rohani, sedangkan para bangsawan, petani, dan pekerja adalah status duniawi. Ini adalah kebohongan dan kemunafikan. Nah, dia menulis dalam buku yang sama, ya, An Open Letter to the Christian Nobility. Dalam semangat egalitarian ini, Luther menghapus perbedaan, distingsi teologis antara yang sakral dan yang profan, yang rohani dan yang duniawi. Semua pekerjaan menjadi rohani, dan dalam proses itulah kerja menjadi pusat kehidupan spiritual Protestan. Maka bukan lagi doa dan liturgi yang menjadi ekspresi iman, melainkan produktivitas, kedisiplinan, dan efisiensi. Apa yang mau diperjuangkan? Tawaran iblis pada saat di padang gurun itu, kan, pencobaan di padang gurun. Saudara-saudari, konsekuensi dari teologi ini sangat dalam. Jika semua pekerjaan adalah panggilan dari Tuhan, maka pekerjaan pun menjadi sarana pembenaran diri. Inilah benih dari kapitalisme yang berkembang subur di tanah Protestan. Kesalehan ditentukan bukan oleh relasi dengan Allah melalui sakramen, tetapi oleh seberapa keras Anda bekerja, seberapa banyak Anda hasilkan, seberapa berguna Anda di mata masyarakat. Etika ini juga dibentuk oleh doktrin predestinasi ala Calvin, yang mengajarkan bahwa hanya sebagian orang yang dipilih Allah untuk keselamatan, dan manusia tidak bisa tahu pasti apakah dirinya termasuk atau tidak. You are the elect or not. Maka muncullah tekanan psikospiritual untuk membuktikan tanda-tanda keselamatan. Dan tanda itu dalam praktik sosial Protestan adalah kerja keras dan keberhasilan ekonomi. Dalam lanskap teologis seperti ini, kontemplasi menjadi mencurigakan, istirahat dianggap malas, dan pesta dilihat sebagai bentuk ketidakbertanggungjawaban. Seolah-olah Maria yang memilih duduk di kaki Yesus dan menikmati kehadirannya telah digeser oleh Marta sebagai model orang beriman. Akan tetapi Yesus sendiri berkata, ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Lukas bab 10 ayat 42. Kristus memuji kontemplasi, bukan produktivitas. Dia memuliakan kehadiran, bukan performa. Tetapi dalam spiritualitas kerja Protestan, Maria disingkirkan sebagai tidak relevan dan Marta dijadikan santu pelindung manusia modern. Ya. Inilah revolusi sunyi, bukan dengan meruntuhkan gereja secara fisik, tetapi dengan menggantikan altar dengan meja kerja. Bukan dengan menolak Tuhan secara terang-terangan, tetapi dengan menyembah Dia lewat spreadsheet, mesin produksi, dan angka pendapatan. Seberapa banyak jumlah nol pada rekening Anda. Dan lebih menyedihkan lagi, saudara-saudariku, revolusi ini masih berlanjut. Tidak hanya di dunia Protestan,
tapi merembes masuk ke dalam budaya global, termasuk umat Katolik yang tidak sadar sedang menghidupi spiritualitas kerja Protestan dengan memakai label Katolik. Mari kita lihat Max Weber dan roh kapitalisme Protestan. Ya. Jika Luther dan Calvin adalah arsitek teologi kerja sebagai ibadah, maka Max Weber adalah sejarawan dan sosiolog yang memetakan dampak destruktif dari teologi itu terhadap peradaban Barat. Dalam karya monumentalnya yang pasti kamu tahu, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, tahun 1905, Weber menunjukkan bahwa kapitalisme modern bukanlah sekedar sistem ekonomi, melainkan produk dari perubahan mendalam dalam cara manusia memahami keselamatan, kerja, dan waktu, khususnya di dunia Protestan. Menurut Weber, doktrin sola fide dan predestinasi menciptakan ketegangan psikologis yang luar biasa. Jika keselamatan hanya bergantung pada iman, namun manusia tidak tahu apakah ia termasuk kaum pilihan atau tidak, maka muncullah kebutuhan untuk mencari tanda-tanda elektif. Dan dalam konteks Protestantisme pasca Calvin, tanda itu adalah keberhasilan duniawi, terutama dalam kerja dan kekayaan. Dengan kata lain, seperti ini: jika Anda sukses, kaya, dan disiplin, mungkin Anda adalah orang yang dipilih Allah. Good job. Tapi jika Anda gagal, malas, atau miskin, selamat datang di neraka sosial Protestan. Dalam logika seperti ini, kerja keras bukan lagi kewajiban moral, tapi bentuk penebusan eksistensial yang menggantikan sakramen. Max Weber menulis seperti ini: tugas keagamaan yang diberikan kepada umat Protestan adalah menjalani panggilan duniawi secara aktif dan sistematis sebagai tanda ketaatan kepada Allah. The Protestant Ethic bab 2. Ya. Dan dari sini muncul roh kapitalisme modern. Manusia yang tidak bekerja karena cinta, tetapi karena cemas. Manusia yang tidak berproduksi demi kebutuhan, tetapi demi pembuktian spiritual. Ekonomi bukan lagi soal distribusi berkat, tetapi arena kompetisi teologis. Siapa yang paling diberkati, dialah yang paling dekat dengan Allah, setidaknya secara simbolis. Ya. Bandingkan dengan antropologi Katolik, saudara-saudari. Mari kita lihat. Dalam dunia Katolik, keselamatan tidak dibuktikan melalui produktivitas, tetapi diterima melalui rahmat dan dihidupi dalam komunitas yang liturgis dan sakramental. Yang paling suci bukan yang paling sibuk, tapi yang paling mampu masuk ke dalam misteri Tuhan, baik melalui keheningan kontemplasi maupun melalui penderitaan dan pengabdian yang tersembunyi. Tentu saja, Max Weber tidak menyalahkan Protestan secara moral. Dia hanya mengamati bahwa ketika sakramen dihapus, ketika hierarki rohani dirobohkan, dan ketika waktu liturgis digantikan jam kerja ekonomi, maka muncullah manusia baru, Homo economicus Protestanticus. Homo economicus Protestanticus, manusia yang siaga, cemas, efisien, dan tidak pernah cukup puas. Weber bahkan mengingatkan bahwa sistem ini akan terus berjalan bahkan setelah iman menghilang. Etika kerja Protestan menjadi mesin yang otonom, sebuah rumah besi. Dalam istilah Weber, Stahlhartes Gehäuse, tempat manusia modern terkurung dalam kewajiban kerja tanpa akhir, bahkan ketika dia sudah tidak lagi percaya pada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain, bahkan setelah gereja kosong, kantor tetap penuh. Bahkan ketika liturgi mati, rapat kerja tetap hidup. Dan dari sinilah kita harus jujur, kapitalisme bukan sekedar sistem ekonomi. Kapitalisme adalah teologi yang kehilangan Tuhan. Dan teologi itu dalam bentuk paling purifikasinya berasal dari logika Protestan.
Apa konsekuensinya? Kehidupan yang dicederai, dilukai ketika liturgi diganti dengan jadwal shift. Kalau kita ingin melihat hasil akhir dari spiritualitas kerja Protestan, kita tidak perlu membuka kitab teologi, cukup melihat realitas sosial kita hari ini. Dunia modern adalah dunia yang kehilangan irama surgawi, dan yang tersisa hanyalah deru mesin, jadwal kerja, dan kalender produksi. Liturgi digantikan oleh shift malam, doa digantikan notifikasi email, misa digantikan dengan meeting, dan Maria digantikan oleh algoritma. Coba perhatikan sekeliling kamu. Hari Minggu tidak lagi sakral, ya bukan? Dia adalah hari lembur atau sekedar waktu recovery agar siap menghadapi hari Senin. Camkan, hari Minggu bukan lagi sesuatu yang sakral sekarang. Dia sekedar berhenti sedikit weekend supaya charge dan masuk kembali ke hari Senin, mulai lagi. Oh, ada ungkapan I hate Monday. Natal dan Paskah menjadi momen konsumsi, bukan kontemplasi. Gereja sepi, mall penuh. Ya. Gereja sepi, mall penuh, Natal dan Paskah. Kemudian kalender liturgi digusur menjadi kalender kapital. Ada Black Friday, Cyber Monday, Harbolnas, Payday, dan tanggal gajian terutama kan. Tanggal gajian itu ditandai dengan baik. Bahkan hari buruh, Labor Day, juga dirayakan dengan bekerja atau dengan diskon besar-besaran. Sebuah ironi tragis yang tidak lagi lucu. Manusia modern hidup dalam kelelahan permanen. Kita bangun dengan alarm, bukan dengan doa. Kita tidur dengan stres, bukan dengan berkat. Kita menjalani hidup bukan sebagai anak-anak Allah, tetapi sebagai alat produksi yang harus selalu siap, cepat, dan efisien. Dan ini tidak hanya mempengaruhi tubuh, tapi juga jiwa. Keluarga tercerai-berai bukan karena perceraian, tetapi karena tidak pernah benar-benar hadir bersama. Komunitas gereja layu bukan karena bidat, tapi karena tidak ada waktu untuk bersosialisasi, berdoa, dan makan bersama. Orang-orang menderita depresi dan kegelisahan bukan karena kurang motivasi, tetapi karena tidak pernah berhenti untuk mendengarkan sunyi, mendengarkan diam, bersilensium manyu. Spiritualitas Katolik, saudara-saudari, selalu memahami bahwa waktu adalah anugerah. Kairos et Kronos. Dalam tradisi liturgi, waktu bukan hanya kronologi atau kronos. Ini tradisi liturgi Katolik, tetapi kualitas rohani atau kairos. Ini pesta ini, semua kerja. Waktu bukan sekedar detik yang berjalan, tetapi momen di mana manusia bisa masuk dalam misteri Tuhan. Itulah sebabnya gereja Katolik punya kalender liturgi. Karena hidup manusia perlu ritme, puasa dan pesta, keheningan dan perayaan, kerja dan kontemplasi. Tapi ketika ritme ini dipatahkan, ketika waktu diubah menjadi kuota produksi dan target ekonomi, maka manusia kehilangan orientasi. Kita menjadi seperti budak di tanah asing, bekerja keras, tetapi tidak tahu untuk siapa dan untuk apa. Nah, realitas sosial kita saat ini mencerminkan nubuat gelap dari Max Weber. Rumah besi yang tadi telah tertutup. Dan yang paling tragis, banyak umat Katolik tidak sadar bahwa mereka pun tinggal di dalam rumah besi ini. Mereka ikut menjalani ritme dunia tanpa menyadari bahwa gereja sudah menyiapkan ritme lain, ritme surgawi yang dibangun dari altar, lonceng Angelus, dan Minggu Kudus. Sudah saatnya kita bertanya, saudara-saudariku, apakah hidup kita diatur oleh gereja atau oleh perusahaan? Apakah hari Minggu kita disusun oleh kalender liturgi atau oleh sistem kerja bergilir? Karena siapapun yang menentukan ritme hidupmu, dialah yang sebenarnya engkau sembah. Sekali lagi, siapapun yang menentukan ritme hidupmu,
Dialah yang sebenarnya engkau sembah. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kembalinya ritme surga? Mengapa orang Katolik harus merayakan liturgi? Mengapa orang Katolik harus merayakan liturgi? Di tengah dunia yang menyembah produktivitas, liturgi Katolik hadir sebagai tindakan perlawanan paling radikal dan paling manusiawi. Ketika semua orang dihargai karena outputnya, Gereja Katolik mengundang umat untuk berhenti, diam, dan menyembah. Liturgi bukanlah gangguan dari realitas, melainkan pengembalian realitas kepada sumbernya, Allah sendiri. Joseph Pieper, seorang filsuf Katolik Jerman yang jeli membaca krisis zaman modern, menulis dalam bukunya Leisure, The Basis of Culture, bahwa manusia tidak diciptakan untuk kerja, melainkan untuk leisure, kesenangan, waktu senggang yang syarat makna, bukan kemalasan. Ya, leisure itu bukan kemalasan. Leisure sejati bukanlah pelarian dari kerja, tetapi kontemplasi, tindakan mengagumi, merenung, merayakan, dan menyembah. Hanya dalam leisure manusia menjadi manusia, kata Joseph Pieper. Dan tempat paling sempurna di mana leisure itu diwujudkan adalah di dalam liturgi. Gereja Katolik melalui kekayaan kalender liturgi, doa harian, sakramen, dan tahun-tahun suci telah mengembangkan suatu arsitektur waktu yang memungkinkan manusia hidup dalam ritme surgawi. Hari Minggu menjadi miniatur kekekalan, misa menjadi surga yang turun ke bumi, kalender liturgi menjadi peta perjalanan rohani manusia dari kelahiran sampai kebangkitan. Semua ini bukan sekedar tradisi, tapi struktur spiritual yang menyelamatkan jiwa dari kehancuran produktivisme modern. Merayakan liturgi adalah mengakui bahwa waktu bukan milik korporasi, melainkan milik Tuhan. Saat kita hadir dalam misa, kita berkata, Tuhan, aku tidak didefinisikan oleh performaku, tapi oleh rahmat-Mu. Saat kita mengambil cuti untuk merayakan hari raya gereja, kita bersaksi bahwa ada hal yang lebih penting daripada kerja, menyembah, bersyukur, dan merayakan. Saat kita menolak bekerja di hari Minggu, kita menegaskan bahwa aku bukan budak Mesir, aku anak Allah. Liturgi juga mengembalikan relasi kita dengan sesama. Dalam dunia kerja, relasi dibangun di atas fungsi. Ada atasan, bawahan, rekan kerja. Tapi dalam liturgi, kita berdiri sejajar sebagai umat Allah. Tidak ada CV, kurikulum vitae, tidak ada target, tidak ada gelar. Yang ada hanya tubuh Kristus, satu, kudus, dan disatukan dalam Ekaristi. Dan lebih dari itu, liturgi memulihkan relasi kita dengan ciptaan. Dalam liturgi, roti dan anggur, hasil kerja manusia dan karunia alam, dipersembahkan dan ditransformasikan, diubah. Liturgi menunjukkan bahwa dunia bukan sekedar bahan baku ekonomi, tetapi tempat rahmat Allah menyentuh yang fana. Karena itu, saudara-saudariku, Gereja Katolik memiliki panggilan profetik, panggilan kenabian untuk menjaga ritme surgawi ini dan untuk menawarkannya kembali kepada dunia yang letih sekarang ini. Dunia tidak butuh motivator kerja, dunia butuh altar. Dunia tidak butuh jam kerja fleksibel, dunia butuh hari Minggu yang dikuduskan. Dunia tidak butuh lebih banyak target, dunia butuh liturgi. Dan inilah saatnya untuk reclaim the rhythm of grace. Mari kita mengklaim kembali ritme dari rahmat. Dan semuanya bisa dimulai dari satu tindakan sederhana. Saudara-saudariku, ambillah kembali hari Minggu, pergilah ikut misa, rayakan pesta liturgi, dan biarkan Tuhan mengambil kembali waktu kita. Ya, itu bagaimana cara orang Katolik melawan kerusakan akibat etika Protestan. Nah, mari kita beri tanggapan teologis terhadap spiritualitas kerja Protestan. Tanggapan teologis.
terhadap etika Protestan. Sudah saatnya kita berhenti bersikap seolah-olah spiritualitas kerja Protestan adalah alternatif sah dalam kekristenan. Secara teologis dan antropologis, paradigma Protestan etik tidak hanya keliru, tapi juga merusak. Ya, Protestan ethics berangkat dari distorsi terhadap kitab suci, menafsirkan ulang keselamatan dalam bingkai fungsionalisme duniawi, dan menempatkan kerja pada altar, tempat Allah seharusnya bertahta. Tanggapan teologis kita dari orang Katolik terhadap Protestan ethics itu yang pertama, kerja itu memiliki martabat, tapi bukan segalanya. Gereja Katolik tidak pernah merendahkan kerja, tidak pernah. Dalam Laborem Exercens, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa kerja memiliki nilai rohani karena melalui kerja manusia ikut ambil bagian dalam karya penciptaan. Namun dokumen yang sama juga menegaskan hal ini. Kerja harus untuk manusia, bukan manusia untuk kerja. Spiritualitas kerja Protestan telah membalikkan relasi ini. Dia menempatkan kerja sebagai pusat spiritualitas, bahkan sebagai tanda keselamatan. Inilah penyimpangan besar dari ajaran Kristus yang justru memuliakan mereka yang tidak produktif secara manusiawi. Anak-anak, orang miskin, orang sakit, dan para kontemplatif seperti Maria dari Betania. Ingat, Yesus Kristus memuji mereka yang dalam dunia etika Protestan itu tidak produktif sama sekali. Ya kan? Bagaimana anak-anak produksinya apa? Orang miskin produksinya apa? Orang sakit apa produksinya? Apalagi para biarawan-biarawati yang kontemplasi terus. Yang kedua, kontemplasi lebih tinggi dari aksi. Ya, dari Injil saja kita sudah tahu. Salah satu dosa modern adalah mengidentikan tidak produktif dengan tidak rohani. Tidak produktif artinya tidak rohani. Padahal dalam tradisi Katolik, kontemplasi selalu dipandang lebih tinggi dari aktivitas. Ya. Kontemplasi selalu dipandang lebih tinggi dari aktivitas. Santo Thomas Aquinas dengan tegas menyatakan seperti ini: Vita contemplativa simpliciter est melior quam activa. Vita contemplativa simpliciter est melior quam activa. Hidup kontemplatif secara mutlak lebih unggul daripada hidup aktif. Itu bisa dicek di Summa Theologia, buku kedua, pars 2, pertanyaan ke-182, artikel pertama. Yesus sendiri menegaskan ini ketika membela Maria yang duduk diam di kakinya sambil mendengarkan sabda. Dalam spiritualitas kerja Protestan, Maria akan dianggap tidak bertanggung jawab. Tapi dalam Injil, Maria justru menjadi model murid sejati. Maria yang dari Betania itu. Poin yang ketiga, tanggapan teologis terhadap Protestan ethics. Liturgi dan sakramen tidak bisa digantikan oleh etos kerja. No. Protestantisme awal secara sistematis meruntuhkan struktur liturgi gereja, menghapus misa kudus, menolak sakramen ekaristi sebagai kehadiran nyata Kristus, dan mereduksi ibadah menjadi khotbah dan nyanyian. Tanpa liturgi dan sakramen, pengalaman akan kekudusan beralih dari altar ke aktivitas duniawi. Dari sini, kerja bukan lagi hanya kerja, dia menjadi ibadah, bukan karena ritus, tapi karena tidak ada lagi ritus. Ritus sudah kosong, jadi kerja sebagai ritusnya. Ya. Tapi disinilah perbedaan mendasarnya. Di dalam gereja Katolik, spiritualitas Katolik, kerja mendapat nilai dari liturgi. Sementara dalam Protestan, liturgi digantikan oleh kerja. Dan akibatnya fatal. Sakralitas kehidupan dicairkan ke dalam produktivitas, bukan dalam rahmat. Itu tanggapan teologis. Tanggapan teologis berikutnya adalah keselamatan bukan dicapai melalui kerja, melainkan diterima dalam komuni, persekutuan. Etika kerja Protestan, terutama dalam bentuk Calvinisme, menginternalisasi tekanan soteriologis. Saya harus bekerja keras agar menunjukkan bahwa saya mungkin termasuk orang pilihan. Ini berlawanan secara total dengan spiritualitas Katolik yang melihat keselamatan sebagai gratis, diterima dalam komuni bersama gereja,
dan dipelihara dalam relasi kasih, bukan performa. Keselamatan bukan sesuatu yang harus dibuktikan dengan kerja, saudara-saudari, tetapi sesuatu yang diwujudkan dalam perayaan. Sakramen Ekaristi bukanlah upah atas kerja keras rohani, melainkan makanan bagi para peziarah yang lapar dan lelah. Ya. Dan poin yang kelima, tanggapan teologis, Gereja Katolik menyediakan alternatif spiritual yang komprehensif. Hanya Gereja Katolik yang masih menyimpan ritme surgawi itu, struktur waktu, ruang, dan tubuh yang menyembuhkan manusia dari idolatri kerja, penyembahan berhala pekerjaan. Liturgi, doa brevir, kalender gerejawi, masa puasa dan pesta, sakramen, komunitas hidup bakti para biarawan-biarawati, semua ini bukan sekedar tambahan dalam iman, tetapi jalan keluar dari krisis spiritualitas modern. Jadi, jika spiritualitas kerja Protestan membentuk manusia sebagai alat produksi, maka spiritualitas Katolik membentuk manusia sebagai anak Allah yang hidup untuk menyembah, bersyukur, dan mencintai. So, my friends, pulanglah ke rumah liturgi. Di tengah dunia yang terperangkap dalam ritme kelelahan, Gereja Katolik berdiri sebagai satu-satunya institusi yang masih memiliki kunci kembali, kunci pulang, kembali ke rumah liturgi, kembali ke ritme surgawi yang memanusiakan. Dunia yang telah dijajah oleh etika kerja Protestan dan roh kapitalisme butuh lebih dari sekedar kritik sosial. Dia butuh keselamatan waktu. Dia butuh diselamatkan dari jam kerja dan dikembalikan kepada liturgi harian. Ibarat sabda itu kan, ibarat breviary itu kan. Selama terlalu lama, umat Kristiani termasuk banyak orang Katolik sendiri telah membiarkan diri hanyut dalam ritme dunia. Kita hidup seperti Protestan tanpa sadar, bekerja terus, membuktikan diri terus, bahkan melayani Tuhan pun dengan mentalitas korporat. Kita menyebutnya pelayanan, tapi dalam praktiknya lebih mirip manajemen proyek. Kita menyebutnya dedikasi, tapi tubuh dan jiwa kita kering karena tidak pernah tinggal diam di kaki Kristus. Saatnya berhenti, stop now. Saatnya mengakui bahwa kita lelah bukan karena kerja, tapi karena kehilangan orientasi. Kita tidak tahu lagi untuk siapa dan menuju kemana semua aktivitas ini. Dan dalam keadaan itu, hanya liturgi yang bisa menyelamatkan kita. Karena liturgi tidak menuntut performa, dia menuntut kehadiran. Liturgi tidak menagih hasil, dia menanamkan rahmat. Kita tidak dilahirkan untuk hidup dalam spreadsheet. Kita tidak diciptakan untuk lomba kurikulum vitae. Kita tidak ditebus oleh Yesus Kristus agar bisa mengejar kredit perhitungan spiritual. Kita ditebus untuk masuk dalam perjamuan, untuk berhenti sejenak, untuk makan dan minum bersama Dia, untuk bernyanyi, memuji, berlutut, dan merayakan kehidupan sebagai anugerah, bukan sebagai target. So, jika Anda ingin melawan arus zaman, jangan mulai dengan demonstrasi. Mulailah dengan pergi ikut misa. Jika Anda ingin merebut kembali waktu dari genggaman korporasi global, jangan hanya mengeluh. Kembalikan hari Minggu Anda, kembalikan waktu hari Minggu Anda. Kuduskanlah hari Tuhan. Ajari anak-anak Anda bahwa waktu bukan uang, tetapi kesempatan untuk mencintai dan menyembah. Liturgi bukan nostalgia Katolik. Liturgi adalah strategi keselamatan. Di dunia yang telah mengubah kerja menjadi agama, liturgi adalah satu-satunya agama yang masih menyelamatkan manusia dari menjadi mesin. So, my friends, pulanglah. Gereja masih punya tempat untukmu. Hari Minggu masih ada. Tuhan masih menunggumu di altar. So, sebagai penutup praktis, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan setelah
mendengarkan bualan omong kosong kuar-kuar Patricia Allegro ini. Yang pertama, kuduskanlah hari Minggu. Jangan bekerja pada hari Minggu. Pergi ikut misa, saudara-saudara, merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Yang kedua, coba perhatikan dan baca-baca kalender liturgi. Rayakan hari-hari pesta gereja bersama keluarga dan komunitas. Yang ketiga, berhentilah mengejar kesempurnaan produktivitas. Kejar kehadiran dan perjumpaan. Itu lebih penting. Yang keempat, bangun kembali rumah tangga yang berakar dalam doa dan pesta iman. Sambut baru, ayo mabuk. Permandian anak, ayo mabuk. Ya. 5, jadilah orang Katolik sepenuhnya dalam waktu, dalam tubuh, dan dalam jiwa. Nah, sebagai penutup saudara-saudari, jika di dunia Protestan kerja adalah doa, maka di gereja Katolik doa adalah istirahat dalam pelukan Sang Pencipta. Dan hanya disitulah manusia sungguh-sungguh bebas. Salam dari gereja Katolik, gereja yang terlalu tua untuk dikorek-korek.